Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Jumpa lagi hari ini teman-teman dengan saya Darmayanti Carmen, asal SMA Negeri 1 Maluku Tengah. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita menjaga kesehatan di masa pandemik ini. Dan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas inayah berkah rahmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, pada hari ini saya akan membagikan praktik baik saya yang berkaitan dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita tahu bahwa perencanaan pembelajaran di awal tahun pelajaran baru, khususnya tahun pelajaran 2021-2022, maka teman-teman guru dari sekarang sudah harus membuat rencangan pelaksanaan pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan berkaitan dengan RPP berdiferensiasi dengan penerapan kompetensi sosial emosional. Nah, bagaimana apa itu RPP diferensiasi dan apa itu penerapan pendekatan kompetensi sosial emosional? Mari kita lihat berikut ini. Oke, teman-teman, kita lihat yang pertama. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu dilatar belakangi akan kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Jadi, antara murid yang satu dengan murid yang lain memiliki kompetensi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagaimana sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Olehnya itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh dan atau hidupnya kekuatan yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku dan dasarnya. Mereka bisa hidup dan tumbuh sesuai dengan kekuatan yang ada pada diri mereka. Selanjutnya, teman-teman, selama ini kegiatan pembelajaran di kelas itu dilaksanakan dengan metode yang identik untuk semua murid itu sama tanpa memperhatikan kebutuhan belajar murid yang meliputi 3 aspek, yaitu aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, dan profil belajar. Olehnya itu, dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ke dalam rancangan pembelajaran atau RPP menjadi salah satu bentuk awal dalam mengaplikasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, baik secara tatap muka maupun secara pembelajaran jarak jauh. Oke, selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdiferensiasi yang akan dibuat hendak memuat diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Nah, sedangkan pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini akan menumbuhkan anak dan orang dewasa di sekolah dalam penerapan pengetahuan, keterampilan, ya, dan sikap mengenai aspek sosial dan emosional. Ya, kita lihat pembelajaran sosial dan emosional juga bertujuan untuk satu, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Ya, jadi itu tujuan daripada pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan yang positif. Sedangkan yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Oke. Ya. Pembelajaran sosial emosional dapat berupa kegiatan-kegiatan seperti latihan menyadari nafas, mindful breathing, latihan bergerak sadar, mindful movement, yaitu bergerak yang disertai kesadaran tentang intensi dan tujuan gerakan.
latihan berjalan dengan sadar, mindful walking, dan sebagainya. Nah, dengan menyadari gerakan-gerakan tubuh saat berjalan dan berbagai kegiatan-kegiatan sehari-hari yang mengasah indera, sharpening the sense dengan melibatkan mata, melibatkan telinga, melibatkan hidung, indera perasa, sensori di ujung jari, dan sensori pada peraba kita. Nah, teman-teman, tadi itu sekedar hanya pembukaan tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan apa itu pembelajaran dengan penerapan kompetensi sosial emosional. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman dalam merancang dan membuat RPP berdiferensiasi dengan penerapan kompetensi sosial emosional khususnya untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia kali ini saya hanya memberikan contoh bagaimana kita membuat langkah-langkah dalam menyusun rancangan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan kompetensi sosial emosional. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita lihat di sini rencana pelaksanaan pembelajaran ya, khususnya tatap muka kita membuat RPP-nya seperti ini ya. Masih seperti biasa, mata pelajarannya apa yang teman-teman mau dimasukkan di situ, misalnya biologi, matematika atau apa saja teman-teman sesuai dengan mata pelajaran yang teman-teman emban ya atau ampuh. Nah, di sini contohnya saya memberikan tentang mata pelajaran sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia di sini kelasnya kita jelas karena sejarah Indonesia itu ada di kelas 10 IPA dan IPS. Kemudian sekolahnya harus dijelaskan juga SMA Negeri 1 Maluku Tengah sesuai dengan sekolah teman-teman. Nah, materi pokok yang kita ambil adalah perkembangan kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Islam. Nah, materi pokok ini juga teman-teman bisa mengambil dari kompetensi dasar yang sudah ada pada masa pandemi ini ya. Jadi itu kan sudah dirampingkan materinya. Nah, alokasi waktu juga jangan lupa dicantumkan di dalam rancangan pembelajaran. Misalnya di sini kalau sejarah Indonesia ini 2 kali 45 menit atau 1 kali pertemuan. Oke teman-teman, kita lihat selanjutnya kompetensi dasar. Ini contoh 3.8 di sini menjelaskan menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Nah, 3.8 ini merupakan kompetensi dasar pengetahuan, sedangkan 4.8 ini merupakan kompetensi dasar keterampilan. Nah, di sini menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur-unsur yang berkembang pada masa kerajaan Islam dan masih berkelanjutan dalam kehidupan berbangsa Indonesia pada masa kini. Nah, tujuan pembelajaran juga teman-teman harus masukkan. Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini ya atau tentang pembelajaran materi pokok ini diharapkan peserta didik dapat membandingkan perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini serta mengolah informasi tersebut sehingga menjadi sebuah tulisan sederhana secara tertulis dengan rapi dan bertanggung jawab. Teman-teman, selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran di sini khususnya berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Islam. Metode pembelajaran. Nah, model pembelajaran. Yang pertama itu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi model pembelajaran di sini kita pakai adalah model pembelajaran berdiferensiasi dengan penerapan pendekatan sosial emosional atau PSE. Metodenya ada juga tanya jawab, kemudian wawancara dan diskusi. Ya, jadi lebih banyak melibatkan murid ya karena pembelajaran berdiferensiasi ini lebih berpusat kepada murid. Media yang kita butuhkan, media, alat, dan sumber belajar. Kita bisa lihat di sini media. Yang pertama ada lembar penilaian yang sudah kita siapkan teman-teman. Yang kedua kalau misalnya media, alat, bahan, dan sumber belajar.
Nah, kita tahu bahwa media yang dipakai dalam pembelajaran itu yang pertama adalah lembar penilaian, itu harus. Yang kedua, kalau teman-teman Bapak Ibu guru yang memiliki channel YouTube ya, guru mata pelajaran yang berkaitan dengan materi tersebut, Bapak Ibu bisa menuliskan di dalam RPP seperti ini. Nah, karena saya punya materi sejarah tentang kerajaan-kerajaan Islam sudah saya buatkan dalam channel YouTube, konten YouTube, maka saya memasukkan channel YouTube saya di dalam RPP. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menyampaikan materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint ya, PPT dan lain sebagainya. Atau Bapak Ibu juga mungkin bekerja sama dengan dengan Kuiper School, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan medianya di situ. Atau Bapak Ibu juga bisa menyampaikan materinya lewat Google Classroom atau sumber belajar lainnya yang bisa Bapak Ibu cantumkan melalui media-media yang akan nantinya Bapak Ibu akan tuliskan pada RPP. Nah, kemudian alat dan bahan ya, ada proyektor itu harus karena kita menggunakan proyektor dan laptop. Kemudian ada juga bisa karton manila dan spidol ya untuk anak-anak. Kemudian sumber belajar bisa dari Kuiper School, teman-teman, bisa dari buku elektrik sejarah Indonesia atau buku-buku yang sudah ada di perpustakaan juga bisa ditulis di sini. Kalau di sini saya menyetumkan buku elektrik sejarah Indonesia siswa kelas 10 tahun 2020 Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen. Tergantung dari teman-teman memakai sumber belajar seperti apa ya. Kemudian juga ada sumber buku sejarah Indonesia kelas 10 semester 2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi 2014 dan channel YouTube ya. Nah, langkah-langkah dalam pembelajaran. Kita mulai dari pertemuan. Satu pertemuan pertama 2 kali 45 menit. Kegiatan pembelajaran yang pertama seperti biasa ya teman-teman. Namun Bapak Ibu, di pendahuluan itu kita harus mencantumkan waktu. Waktu dalam pendahuluan itu saya mencantumkan sekitar 15 menit. Mengapa 15 menit? Karena ada sekitar 5 item yang saya harus melakukan pendahuluan dengan murid saya. Yang pertama di sini guru memulai dengan kegiatan rutin membuka salam ya, membuka kelas dengan salam, kemudian kita berdoa dan melakukan presentasi kehadiran, presensi kehadiran ya. Jadi kita mulai dengan mengucapkan salam, berdoa ya. Kemudian juga kita mengabsen kehadiran siswa. Kemudian meminta salah satu murid untuk memimpin doa ya. Kemudian juga guru mengajak murid untuk melakukan ice breaking, sambung kata mengenai nama-nama kerajaan Islam Indonesia. Teman-teman juga ice breaking ini tergantung dari teman-teman. Teman-teman mau buat dalam bentuk apa saja silakan. Kalau di sini saya membuat ice breaking ini dalam bentuk sambung kata nama-nama kerajaan Indonesia. Misalnya nama A, kerajaan apa? Oh, misalnya Aceh Darussalam. Ya, nama B, kerajaan apa? Banjar misalnya ya. Nama T, Tidore dan lain sebagainya. Nah, di situ juga anak-anak kita sudah mengajak mereka di pendahuluan ini untuk mengenal kerajaan-kerajaan yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan tersebut. Tergantung dari teman-teman mau membuat ice breaking dalam bentuk apa. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, setelah ice breaking itu kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Kita sudah cantumkan di PowerPoint, kemudian tinggal dilihat oleh murid-murid kita. Kemudian juga guru dan murid membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini juga kesepakatan kelas ini merupakan bagian yang terpenting ya, sehingga anak-anak harus menyepakati aturan atau tata tertib selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, ini juga dia sudah kalau dalam kompetensi sosial emosional ini dia terintegrasi dengan pembelajaran. Jadi anak boleh menyampaikan, misalnya Bu, selama pembelajaran berlangsung kita harus tertib, sopan, santun, saling menghargai pendapat teman dan lain sebagainya, karena ada proses diskusi dan lain sebagainya. Nah, itu harus disepakati antara guru dan murid sehingga pembelajaran berlangsung, maka murid-murid juga menyadari bahwa oh ya tadi saya sudah menyepakati aturannya seperti ini, jadi saya harus berlaku seperti ini. Bukan aturan yang dibuat oleh guru semata-mata, tapi harus dibuat oleh murid-murid kita di kelas untuk menyepakati aturan selama pelaksanaan pembelajaran. Oke teman-teman, langsung kita masuk pada kegiatan inti. Di sini ada 60 menit
Nah, kalau tadi saya sudah sampaikan di pendahuluan bahwa dalam merancang pelaksanaan pembelajaran diferensiasi itu ada memuat tiga bentuk. Yang pertama diferensiasi konten, apa itu diferensiasi konten, kemudian apa itu diferensiasi proses, dan apa itu diferensiasi produk. Nah, bisa dilihat di sini dan saya akan menunjukkan contoh pada teman-teman. Nah, diferensiasi konten. Di sini yang pertama, guru mengajak siswa melakukan stop. Apa itu stop? Nah, pasti kita lihat stop. Ya, stop itu adalah pengolahan emosi dan fokus. Ya, jadi guru mengajak anak untuk berhenti sejenak, apa yang ada di atas tangan, di meja dan lain sebagainya. Terus anak-anak diajak untuk tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Jadi anak-anak dilatih dengan gerakan-gerakan, misalnya tangannya ditekan seperti ini, mungkin juga bisa mengangkat tangannya, kemudian tarik nafas, tahan dan lepaskan. Ulangi selama 3 menit dan itu pasti akan membuat refleks yang sangat baik terhadap anak-anak kita, dan suasana ketegangan juga pasti akan hilang ya, dan membuat anak-anak menjadi fresh kembali. Itu yang pertama, teman-teman. Makanya di sini dia sudah masuk dengan pendekatan sosial emosional. Yang kedua, siswa diajak mengamati lingkungan. Nah, gambar dari bangunan misalnya. Kalau tadi kita kan bicara tentang bangunan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Jadi saya nantinya akan memberikan gambar-gambar tentang bangunan-bangunan sekarang yang masih ada. Kemudian saya tunjukkan lewat PowerPoint, infocus, dan yang menjadi pusat pemerintahan keraton yang bersifat Islam dan masih berfungsi sampai sekarang. Jadi siswa diajak mengamati lingkungan, bukan siswanya berada di luar lingkungan ya teman-teman, tapi siswa memang di dalam kelas, tapi kita menunjukkan konten gambar, kita menunjukkan gambar dalam bentuk konten yang diperlihatkan kepada murid-murid kita. Kemudian siswa juga dapat mengamati tulisan dan gambar kerajaan-kerajaan Islam dan bukti peninggalannya pada masa kini pada buku teks. Jadi ada juga buku teks yang sudah kita sediakan, bahwa pembelajaran ini buku teksnya di mana, ambil di perpustakaan. Kemudian masing-masing murid sudah memegang buku teks tersebut, dan pada halaman berapa pun kita sudah akan harus beritahu kepada murid-murid kita. Itu merupakan diferensiasi konten. Nah, kemudian guru melakukan tanggung jawab, melakukan tanya jawab dan tentang gambar dan materi yang telah mereka amati. Pertanyaan pemandu, misalnya ada di situ pertanyaan pemandu, bagaimana kondisi dan situasi Indonesia saat awal masuk berkembang pengaruh Islam sampai sekarang dan sebagainya. Nah, teman-teman, yang perlu diketahui bahwa sebelum kita memulai dalam pembelajaran ini, teman-teman sudah punya data bahwa murid-murid itu sudah dipetakan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan mereka punya kompetensi yang mereka miliki. Ya, seperti tadi itu ya, kesiapan belajar, profil, gaya belajar. Jadi, murid ini nanti bergabung dengan ini. Jadi ada kelompok-kelompok kecil ya teman-teman. Kalau kita berdiskusi, jadi ada kelompok-kelompok kecil. Misalnya satu kelas itu misalnya ada 20 orang ya, 20 orang maksimum. Kita petakan menjadi 5 kelompok, berarti satu kelompok 4 orang. Nah, yang di kelompok A 4 orang ini kita sudah tahu kemampuan anak, kebutuhan yang dia butuhkan itu seperti apa. Tidak sama kelompok A dengan kelompok B, kemudian juga tidak sama kelompok B dengan kelompok C, dan seterusnya. Jadi masing-masing kelompok itu dia memiliki gaya belajarnya sendiri-sendiri. Misalnya ada kelompok yang misalnya hanya bisa dia lebih punya keahlian untuk bisa banyak berbicara, ya silakan dia bergabung di kelompok A. Tapi ada juga kelompok yang misalnya dia hanya suka untuk menulis, ya dia masuk di kategori kelompok menulis. Nah, misalnya juga ada kelompok atau anak yang suka misalnya suka menggambar, ya itu kita kelompokkan sendiri di kelompok-kelompok menggambar dan lain sebagainya. Jadi kita membuat kebutuhan anak sesuai dengan minat dan bakatnya mereka, gaya belajarnya seperti apa, itu yang kita kondisikan. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan antara satu anak dengan anak yang lain ya teman-teman. Kemudian kedua, kita masuk pada murid untuk berdiskusi.
ya dengan mendengar pendapat murid. Jadi ayo mari anak-anakku sekalian, ibu mau mendengar nih pendapat kalian, tanggapan kalian, coba kalian bercerita terkait dengan bukti-bukti peninggalan Islam masa sekarang, di mana ayo yang ada di daerah kalian sekarang ini. Misalnya kalau yang ada di desa-desa, kalau di Banda Nera sini, di Warna, Nusantara, kita bisa tanya gimana peninggalan-peninggalan yang ada yang kamu lihat, kamu amati di lingkungan sekitar kamu. Ayo mari bercerita. Nah di situ kita bisa mendengar bahwa anak-anak akan bercerita terkait dengan pengalaman mereka, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat terkait dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian yang kedua ini terintegrasi dengan pembelajaran. Jadi menanyakan pendapat, opini ya seperti tadi tentang perbedaan budaya sebelum dan sesudah masuknya pengaruh Islam Indonesia. Jadi sebelum Islam masuk seperti apa keadaannya, dan bagaimana ketika Islam masuk di Indonesia, khususnya di daerah kita Banda Nera, ya bagaimana pendapat kalian tentang budaya-budaya sebelum masuknya Islam tersebut, sebelum dan sesudah. Apakah budaya dan pengaruh Islam itu dapat diterima oleh masyarakat saat ini atau tidak? Nah, kita bisa mengajak mereka juga baik di daerah kita maupun di daerah-daerah lain yang ada di seluruh Indonesia dengan bacaan-bacaan yang mereka temukan di buku-buku bacaan seperti itu. Kemudian yang kedua, ini sudah masuk di proses ya teman-teman, diferensiasi proses. Siswa menyimak penguatan yang diberikan guru berkaitan dengan materi tentang kerajaan-kerajaan Islam. Jadi di sini yang poin ketiga ini kita memberikan penguatan terkait dengan hasil cerita-cerita anak-anak tadi, ya pendapat mereka. Kemudian kita guru memberikan penguatan terkait dengan peninggalan-peninggalan kerajaan Islam, bukti-bukti peninggalan yang ada pada masa kini, dan kita juga bisa menampilkan contoh-contoh atau gambar yang memang kita bisa tampilkan pada PowerPoint atau video tentang kerajaan-kerajaan Islam dan peninggalannya pada masa kini. Kemudian yang berikut, siswa juga bisa mencatat link materi. Ya, link materi yang diberikan guru berkaitan dengan informasi yang diminati untuk digali lebih dalam lagi yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian bukti peninggalan pada masa kini berupa link YouTube, kemudian guru mapel video materi-materi pada Google Classroom atau pada Kuiper School atau pada apa saja pada Google Classroom dan lain sebagainya. Itu bisa kita berikan link untuk anak-anak kita mencari dan menggali lebih dalam lagi ya teman-teman. Kemudian yang berikut, siswa dapat mencari informasi tentang kerajaan-kerajaan Islam dan bukti pada masa kini pada sumber belajar yang lain. Jadi mereka bisa mendapatkannya tanpa harus hanya monoton pada apa yang dikasih oleh guru. Jadi mereka bisa mencari sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang mereka dapatkan. Yang berikut kita masuk pada diferensiasi produk. Nah, produk ini berarti apa yang dihasilkan oleh murid-murid kita, apa yang harus dia dari materi yang kita sampaikan tadi, diferensiasi konten, diferensiasi proses, kemudian ya produk ini berarti yang dihasilkan oleh murid, outputnya. Nah, jadi dari tugas murid di sini diferensiasi produk. Siswa membuat produk tentang hasil pengamatan kerajaan-kerajaan Islam dan bukti peninggalan pada masa kini. Bisa dalam bentuk infografis, siswa juga bisa dalam bentuk poster, kemudian diagram flyer, apa saja, clipping, kemudian video-video yang bisa dibuat ditampilkan oleh murid-murid kita, makalah, atau hanya dia bisa gambar, itu bisa. Misalnya gambar tentang peta lokasi kerajaan Denmark, peta lokasi kerajaan Ternate, Tidore, apa aja yang berkaitan dengan materi tersebut. Jadi produk yang dihasilkan anak-anak itu tergantung dengan kemampuan dia dan kebutuhan dia. Kalau misalnya ada siswa yang bisa membuat video, ya dia pasti akan membuat video. Tapi kalau ada siswa yang hanya bisa membuat dalam bentuk makalah, ya dia buat dalam bentuk makalah. Dan guru harus menerima kemampuan-kemampuan siswa dan kebutuhan-kebutuhan siswa seperti itu. Kemudian siswa yang suka menggambar, nah membuat produk. Kalau yang ini siswa membuat produk ya tentang hasil yang tadi. Kemudian siswa yang suka menggambar membuat produk berupa peta lokasi kerajaan atau bukti fisik dari kerajaan Islam. Ada beberapa kerajaan Islam, ada Samudra Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Perla, kerajaan Demak, kerajaan Mataram, ya, kerajaan Cirebon, kemudian Banten, Goa Talot, Ternate, Tidore, ya, bisa dibuat juga dalam bentuk karton manila atau dibuat dalam bentuk buku gambar dan lain sebagainya. Kemudian siswa yang mempraktekkan langsung, ya, jadi ada siswa juga yang bisa langsung mempraktekkan membuat produk berupa video kerajaan Islam
seperti kerajaan Islam Samudra Pasar dan sebagainya, atau dia bisa melihat bukti-bukti peninggalan yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal dia ya. Langsung dia mempraktekkan langsung. Siswa yang suka menulis ya, dia bisa membuat dalam produk berupa makalah tadi yang sudah disampaikan. Makalah tentang masuknya Islam di Banda Nera atau masuknya Islam di mana saja, di Aceh, di Perlak, ada buku-buku referensi, di situ bisa dipakai dan digunakan oleh anak-anak kita ya. Kemudian teman-teman, laporan ini juga dibuat dengan kriteria yang jelas terkait dengan apa yang harus dibahas dan ada pada laporan. Kemudian guru dan murid membuat kesepakatan kelas bersama, jadi diferensiasi konten, diferensiasi produk ini. Jadi setelah tugas-tugas itu kita berikan kepada anak-anak, misalnya nantinya tugas-tugas ini kamu kumpul minggu depan atau dua kali minggu depan ya, misalnya di hari tanggal sekian kamu mengumpulkan. Itu juga guru dan murid harus membuat kesepakatan bersama, dan itu juga terintegrasi dalam mata pelajaran. Menyepakati batas pengumpulan tugas individu dan kelompok terkait materi-materi kerajaan Islam dan peninggalannya pada masa kini, bisa 1 minggu ke depan tugas dikumpulkan atau juga langsung mengirimkan ke email guru mata pelajaran. Nah, teman-teman, itu sudah selesai ya. Kita sudah masuk pada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses dalam kelas, kemudian diferensiasi produk. Jadi kalau kita berharap bahwa hari itu juga harus selesai, tidak mungkin lah, karena pasti anak-anak akan harus banyak mencari di luar dengan sumber-sumber belajar yang lain, sehingga bisa dikumpulkan pada minggu depan, sehingga Anda bisa punya kemampuan untuk belajar lagi di rumah. Kemudian kita masuk pada kegiatan penutup. Di sini juga 15 menit guru memberikan umpan balik dan apresiasi kepada siswa terkait dengan proses pembelajaran berlangsung secara damai, aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian juga guru memberikan kesempatan kepada murid untuk merefleksikan. Jadi bukan guru yang merefleksikan, teman-teman. Di sini kita memberikan kesempatan kepada murid. Ayo mari, ada murid siapa yang bisa merefleksikan proses pembelajaran yang sudah diikuti, yang kamu suka dari pembelajaran hari ini apa sih? Yang mudah untuk kamu yang mana? Yang menantang untuk kamu hari ini yang mana? Ayo direfleksikan, kemudian disampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Dan ini juga termasuk dalam KSE atau PSE, itu terintegrasi dalam pembelajaran. Kemudian teman-teman, kita masih punya waktu untuk melakukan evaluasi dan memberikan soal-soal latihan kepada anak-anak kita. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa, serta mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ini juga harus ditentukan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, teman-teman. Yang berikutnya juga teman-teman, dalam penilaian di sini ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini, sikap tanggung jawab siswa dalam ketepatan pengumpulan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan, itu dilihat dari penilaian sikap. Kemudian pengetahuan, menunjukkan kemampuan dalam menganalisis kerajaan-kerajaan Islam dan bukti peninggalan pada masa kini. Kemudian dalam keterampilan untuk membuat produk, ya, produk hasil mereka, ya, hasil kajian dan mengenai kajian Islam pada masa kini. Juga kita lihat keterampilan mereka dalam mengumpulkan produk-produk yang mereka buat, baik dalam bentuk peta, kemudian dalam bentuk gambar-gambar, dalam bentuk tulisan, makalah, ya, dalam bentuk video yang dikirim langsung ke email guru, dan lain sebagainya. Strategi dan alat penilaian itu harus dicantumkan dalam rancangan pembelajaran. Penilaian sikap, strategi observasi, nama muridnya, tanggal berapa dimasukkan sikapnya, ya, kemudian catatan sikap, kemudian penilaian tes tertulis, soalnya juga harus terlampir dalam RPP. Penilaian keterampilan, unjuk kerja, kita bisa checklist, ya, kreativitas tercapai, berkembang, baru terlihat tugas tambahan, ya, catatan tambahan dari anak-anak itu. Kemudian penilaian diri. Nah, penilaian diri ini ada pertanyaan, saya dapat menyebutkan tentang kerajaan apa saja yang masuk dalam kategori kerajaan Islam, ya atau tidak. Jadi penilaian diri sendiri, ya, apakah saya sudah memahami materi-materi yang ada ini, itu juga masuk dalam penilaian diri, ya, harus kita buat dalam rancangan pembelajaran, teman-teman.
Misalnya murid itu dapat menjelaskan bagaimana kondisi kerajaan tersebut sebelum masuk Islam, menjelaskan bagaimana kondisi kerajaan tersebut setelah Islam masuk dan Islam kondisinya sebelum dan sesudah Islam, menceritakan perbedaan dan sebagainya. Oke teman-teman, dan di sini juga kita bisa lihat pada evaluasi, kita bisa membuat evaluasi hanya beberapa soal saja ya teman-teman yang berkaitan dengan materi-materi yang ada. Baiklah teman-teman, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua guru hebat di seluruh Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipersiapkan dari sekarang rancangan pembelajaran kita untuk tahun ajaran baru, tahun pelajaran 2021-2022. Nah, disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak dan Ibu semuanya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang untuk kita semua, berkembang di dunia pendidikan dan bermanfaat untuk semua orang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.